Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang kita boleh alami dalam hidup kita. Dan pagi ini kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang indah yang Dia sudah berikan dalam hidup kita. Pagi ini kita akan sama-sama menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema yang saya ambil, mintalah petunjuk Tuhan dalam memilih. Saudara, dalam memilih kadang kita bisa salah. Terbaik bagi kita belum tentu itu terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan itu yang paling tahu hidup kita. Ketika kita minta petunjuk dan pimpinan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan yang terbaik untuk kita. Kita semua diingatkan, bijaksanalah dalam memilih. Baik memilih teman untuk kita bisa bekerja sama atau teman kongsi kita untuk bekerja. Tentu ada begitu banyak tawaran-tawaran yang diberikan, tetapi bijaksanalah dalam memilih baik untuk teman kerja kita. Karena kita berpikir, oh ini teman ini sudah pasti yang terbaik. Tetapi apakah kita sudah tahu ke depannya? Tapi ketika kita minta petunjuk Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan teman kongsi untuk kita bisa bekerja itu pasti yang terbaik. Dan tentunya ada banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi tidak berjalan mulus. Bagi orang-orang muda yang sedang mencari pekerjaan saat ini, yang sudah tamat dalam pendidikan, tentunya membutuhkan pekerjaan. Tapi bijaklah di dalam memilih tempat untuk kalian bisa bekerja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Contohnya dikatakan adalah Lot yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-10 tadi, Kejadian 13 ayat ke-10. Dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan memang waktu itu Abraham dia datang kepada Lot, dia berkata, lebih baik kita berpisah. Kamu memilih dulu tempat untuk kamu tinggal, untuk kamu bisa berusaha, untuk kamu bisa tempat, untuk kamu bisa bekerja. Dan Lot diberikan Abraham terlebih dahulu, silahkan kamu yang memilih, kalau kamu ke kanan saya ke kiri, kalau kamu ke kiri saya ke kanan. Lot melihat apa yang dilihat, kasat matanya dia melihat, wow, begitu indah. Lembah Yordan airnya melimpah, airnya banyak. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, Lot melihat betapa indahnya tempat yang dia lihat. Seperti taman Tuhan, betapa indah, baik menurut pandangannya dia. Dan dikatakan kesanalah Lot dan dia berkemah di dekat Sodom. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-13 dikatakan di sini, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara tahu bahwa dikatakan Sodom adalah orang-orang jahat dan Lot harus tinggal di sana. Dia hidup harus bergaul dengan orang-orang Sodom. Dan kita tahu keadaan orang-orang Sodom seperti apa. Tetapi namanya manusia hidup harus bersosialisasi di mana dia tinggal. Keseharian Lot bisa melihat lingkungan yang ada. Dia bisa berteman dengan orang-orang Sodom. Dan firman Tuhan pun berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu yang disampaikan. Dan betul apa yang dialami oleh Lot sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini seakan-akan yang dipilih oleh Lot itu yang terbaik bagi dia. Tetapi kenyataan tidak seperti yang dia harapkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu Tuhan ingat kepada Abraham. Tuhan tahu hati Abraham ketika melepaskan Lot untuk pergi ke lembah Yordan yang begitu banyak airnya. Tempat yang indah menurut dia.
Tetapi ketika Tuhan membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan ingat kepada Abraham. Tetapi kita tahu dampak dari semua itu, Lot harus kehilangan harta bendanya habis semua. Tapi Tuhan mengasihi Lot lewat Abraham. Lot dikeluarkan dari Sodom dan Gomora. Tetapi semua yang dia miliki itu habis. Bahkan istrinya pun menjadi tiang garam. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari sini kita belajar dari firman Tuhan. Dikatakan di sini, kita ingat, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Supaya ketika kita mengambil keputusan, ketika kita memilih tempat untuk kita bekerja berusaha, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tapi ketika kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, mungkin itu sulit bagi kita, keadaan sekarang sulit. Tetapi ingat Tuhan, ada Tuhan yang sanggup untuk menolong, untuk memberkati kita. Apa yang kita kerjakan, percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Pasti indah semua. Karena apa? Karena kita ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadilah orang yang bijaksana di dalam memilih tempat untuk kita bekerja. Bahkan apapun yang akan kita ambil putusan, mintalah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami lewat firman Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau meminta pimpinan penyertaan Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana. Meminta petunjuk Tuhan di saat kami akan melakukan setiap pekerjaan kami. Dan kami tahu ketika firman yang menuntun membimbing kami. Karena firman itu menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan terang bagi jalan hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati siapapun yang mendengar berita firman Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengikuti petunjuk Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat GPDI COTW yang ada. Engkau memberkati. Bahkan setiap kami yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.